Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yuk kita latihan soal PTS tema 6 kelas 4. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal PTS nanti. Soal pertama, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan suku masyarakat di sekitar kita? Jawabannya, 1. Menumbuhkan sifat toleransi. Kedua, bisa mengetahui adat dan kebiasaan yang ada pada suku dan ras yang berbeda. 3. Bisa bergaul tanpa membedakan ras dan suku, dan lain sebagainya. Soal kedua, sebutkan manfaat keragaman karakteristik di Indonesia. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Alat pemersatu bangsa. 3. Menambah pendapatan nasional. 4. Sebagai ikon pariwisata. Soal ketiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Di antaranya, 1. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. 2. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Soal keempat, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Jelaskan manfaatnya pada produk kesehatan. 1. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. 2. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. 3. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Soal nomor 5, apakah yang dimaksud seni tari? Sebutkan 4 macam tarian dan daerah asalnya. Jawabannya, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Contohnya, tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, dan tari remo dari Jawa Timur. Soal ke-6, dari manakah tari gandrung berasal? Jelaskan makna yang terdapat pada tari gandrung. Jawabannya, tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Makna yang terdapat pada tari gandrung yaitu tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Soal nomor 7, jelaskan daur hidup nyamuk. Jawabannya, nyamuk berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggal. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa hari, berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa. Tidak hidup di air, ia bertelur. Cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah waktu. Pupa akan hingga nyamuk dewasa, nyamuk muda, dan kembali ke air ketika hendak bertelur. Soal ke-8, sebutkan perbedaan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang bentuk tubuhnya yang mirip dengan induknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.